Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama aku Widya Oktania dengan NIM 31 2019 022 dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi contoh mengenai pembelajaran menggunakan media podcast. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu apa itu Padlet. Padlet itu adalah sebuah layanan gratis yang digunakan oleh pengajar untuk berkolaborasi, terutama untuk berkolaborasi dengan siswa. Layaknya sebuah papan tulis, Padlet ini juga bisa kita bagikan kepada siswa. Siswa pun menulis di papan tulis itu. Itu saja penjelasan mengenai Padlet dari saya. Silakan simak contoh video pembelajaran menggunakan Padlet dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks cerita rakyat atau hikayat. Ada yang tahu cerita rakyat hikayat itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Baik, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskannya pada pertemuan kali ini. Kepada Nak Meldia, tolong di-share PPT-nya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks cerita rakyat atau hikayat. Pengertian hikayat. Hikayat adalah cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Kisahnya sendiri banyak berisi tentang budaya, moral, dan nilai-nilai kehidupan lain. Sehingga kita dapat memetik pelajaran sebagai cermin kehidupan kita. Dapat disimpulkan bahwa hikayat adalah cerita fiksi Melayu klasik yang mengisahkan riwayat tokoh agung atau sakti yang berwatak panutan sehingga dapat dipetik berbagai nilai positifnya sebagai cerminan kehidupan kita. Selanjutnya, karakteristik teks hikayat. Yang pertama yaitu kemustahilan. Artinya, dalam hikayat terdapat banyak hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar, meliputi dari segi bahasa dan seorang putri keluar dari gendang dan sebagainya. Yang kedua, kesaktian. Berarti tokoh di dalam hikayat memiliki kesaktian yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa, seperti mengubah wujud menjadi binatang dan mampu melenyapkan bangunan dengan satu jentikan jari saja. Selanjutnya, yang ketiga yaitu anonim. Anonim maksudnya tidak diketahui secara jelas siapa penulis atau penceritanya, karena hikayat diceritakan secara lisan dan turun-temurun. Yang keempat, istana sentris. Hikayat selalu bertema dan berlatar suatu kerajaan. Nah, di sini ada ciri-ciri teks hikayat. Berdasarkan pada berbagai penjelasan yang terdapat di atas, maka dapat ditarik bahwa ciri-ciri hikayat dapat juga meliputi beberapa poin di bawah ini. Yang pertama, merupakan cerminan realitas kehidupan rakyat setempat atau cerita rakyat. Yang kedua, berhubung pada dasarnya hal yang diungkapkan pengarang atau disampaikan, pengarang dengan jalan menceritakan, meriwayatkan, dan mendongengkan. Maka, jenis karangan yang digunakan adalah narasi. Yang ketiga, dilandasi oleh adanya unsur cerita atau dongeng, maka hikayat berkesan rekaan atau non-fiksi. Yang keempat, hikayat umumnya bermotifkan keajaiban dan kesaktian. Isinya yang dikandung, hikayat umumnya menyingkap kehidupan tokoh besar seperti raja dan keluarganya, pahlawan, atau seseorang yang sakti dan berpengaruh terhadap masyarakat luas. Selanjutnya, struktur teks hikayat. Berdasarkan pada berbagai penjelasan yang terdapat di atas, maka dapat ditarik bahwa ciri-ciri hikayat dapat juga meliputi struktur hikayat dapat juga meliputi hal yang di bawah ini. Yang pertama yaitu orientasi, yaitu merupakan pengenalan latar, tokoh dan kisah baik dari segi waktu, tempat maupun peristiwa.
Orientasi juga biasanya menata berbagai adegan dengan menjelaskan hubungan antar tokoh. Yang kedua, komunikasi. Bagian di mana konflik dimulai atau muncul. Konflik adalah pertentangan atau kesukaran-kesukaran yang dialami tokoh utama di dalam hikayat. Bagian ini akan berangsur terus-menerus, bertambah hingga akhirnya memuncak mencapai bagian klimaks. Yang ketiga, resolusi, merupakan penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Resolusi juga dapat diiringi oleh koda atau kesimpulan dan amanat di akhir terhadap kondisi yang dialami oleh tokoh utama. Yang selanjutnya, kaidah kebahasan teks hikayat. Yang pertama, menggunakan kata ganti nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya aku, mereka, dia. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar atau contohnya tempat, waktu, suasana. Contoh, kata tempat, kerajaan itu di amatlah megah. Yang tanahnya subur sehingga rakyatnya pun makmur. Emas berlian bertaburan di dinding istana, dan lumbung padi rakyat selalu terisi. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, menjulang, memancung. Yang keempat, banyak memakai kata sambung urutan waktu. Kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum. Yang kelima, penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contohnya, 2 tahun kemudian, sang pangeran pulang membawa janjinya. Akhirnya Sultan dapat merestuinya sebagai menantunya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, itu saja penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, silakan mengirim ke Padlet yang sudah Ibu kirim linknya di bawah ini. Baik, ya, baik. Bu sudah media share, Bu? Iya. Lupa menghidupkan moodnya. Baiklah, sepertinya sudah ada 2 penanya, yaitu Holipa. Pertanyaannya, sebutkan langkah-langkah menyampaikan hikayat secara lisan. Yang kedua yaitu Hoirina. Izin bertanya, Bu, unsur apa saja yang membangun hikayat? Baiklah, di sini Ibu akan langsung menjawabnya. Yang pertanyaan Holipa. Yang pertama itu membaca cerita dengan cermat dan teliti. Yang kedua, memahami isi cerita secara runtuh dan menyeluruh. Yang ketiga, memperhatikan urutan cerita serta unsur-unsur intrinsik cerita. Yang selanjutnya, menentukan pokok-pokok cerita yang menjadi bagian penting dari cerita. Yang terakhir itu menerangkaikan kembali pokok-pokok cerita secara urut dan lengkap. Kepada Nak Holipa, apakah sudah mengerti? Ya, Bu, mengerti, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Nak Rina. Pertanyaannya itu mengenai unsur. Di dalam sastra itu kita memiliki 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, yang pertama itu unsur intrinsik merupakan unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari dalam yang mewujudkan struktur suatu karya sastra, seperti tema, tokoh, dan penokohan, alur dan pengaluran, latar, dan pusat pengisahan. Yang kedua itu unsur ekstrinsik, merupakan unsur yang membentuk karya sastra dari luar sastra yaitu sendiri. Itu saja yang Ibu jawab. Ini, apakah Saudari Hoirina sudah mengerti dengan jawaban Ibu? Iya, saya mengerti. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya anak-anak Ibu? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Baik, jika tidak ada lagi, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Baiklah, itu saja contoh video pembelajaran menggunakan media Padlet dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.